proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Sedangkan manajer merupakan setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Perkembangan teori manajemen merupakan kumpulan ide yang merekomendasikan aturan umum tentang cara mengelola organisasi atau bisnis. Manajer dan lingkungan eksternal organisasi merupakan lingkungan eksternal yang mempengaruhi manajer bervariasi menurut tipe dan tujuan organisasi. Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai strategi. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Koordinasi dan rentang manajemen merupakan proses pengintegrasian suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Wewenang dan delegasi merupakan proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Penyusunan personalia merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan penarikan, penempatan, pemberian latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi. Komunikasi bisnis adalah proses berbagi informasi antara orang di dalam dan di luar bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif adalah cara karyawan dan manajemen berinteraksi untuk mencapai tujuan bisnis. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari kegiatan yang dilaksanakan dalam bisnis yang dilakukan oleh pemimpin. Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Manajemen konflik adalah suatu pendekatan atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk komunikasi dengan pihak yang terkait dengan konflik tersebut. Pengawasan atau controlling sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan atau organisasi, di mana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi dari perusahaan tersebut. Permisi. Iya, masuk. Begini, maksud saya memanggil kalian berdua karena akhir-akhir ini saya mendapat beberapa laporan tentang kalian berdua. Ada beberapa karyawan yang mengatakan kepada saya bahwa beberapa hari ini kinerja kalian itu bisa dikatakan sedikit buruk dan kalian sering merenung. Apakah benar seperti itu, Azizah, Febri? Sebenarnya akhir-akhir ini kami memang sedikit down, Bu. Kalau boleh jujur, sebenarnya kami ini minder, Bu, dengan karyawan yang lain. Oh, jadi itu permasalahan kalian. Begini, kalian perlu ingat bahwa menuju sukses itu tidak mudah. Kita harus membutuhkan yang namanya perjuangan. Ya, contoh dari hal yang belum kita bisa. Dari hal yang tidak bisa itu kita latih, kita coba, kita paksa, yang mana nanti akan menjadi hal yang terbiasa. Jadi kalian jangan pernah putus asa, niati, tekuni, jalani. Insya Allah akan sukses di kemudian hari. Jadi pesan saya, jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Baik, Bu, kami sangat paham. Terima kasih atas motivasi dan arahan yang Ibu berikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Bu. Setelah ini kami akan giat bekerja dan tidak akan membandingkan kemampuan kami. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Silakan bekerja dan kembali ke aktivitas kalian. Silakan.